Kita ini dalam hidup akan ketemu banyak batu sandungan, dan semakin keras itu batu tersebut adalah yang paling membentuk kita terbaik. Jadi the hardest stone to make your knife sharp. Saya adalah termasuk orang yang percaya bahwa God speak to mankind, Tuhan bicara dengan umat manusia itu dari zaman dulu hingga akhir zaman nanti, gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah bukan kepada siapa Tuhan berbicara, tetapi siapa yang mendengar. Jadi waktu kalau kepala lagi cupet, lagi masalah, beban lagi berat, itu gimana bisa mendengar suara Tuhan gitu ya? Nggak mungkin gitu ya. Nah, saya menceritakan masalah saya, money changer saya kerampokan, pabrik saya kena bencana, asuransi nggak bayar, beruntun abis-abisan gitu ya. Dan partner saya yang money changers ini anak orang kaya, dia melakukan kesalahan, terus dia ngabur. Sehingga uang yang dia rugikan itu saya harus menanggung, dan angkanya 9 digit. Berat rasanya saya menanggung kesalahan yang orang lain buat. Jadi temanya sebenarnya cukup berat ini kalau kita urai dengan pelajaran 10 menit gitu ya. Tapi mengapa mesti kaya? Karena saya pikir kaya adalah hak semua orang. Jadi manusia itu terlahir memang sudah kaya, dan tugas kita hanya membuang hal-hal yang jelek dari diri kita. Begitu yang jelek itu terbuang, ya pengalaman saya ya tinggal yang kinclongnya. Jadi kita ini dalam hidup akan ketemu banyak batu sandungan, dan semakin keras itu batu tersebut adalah yang paling membentuk kita terbaik. Jadi the hardest stone to make your knife sharp. Itu semakin keras harder stone-nya, pedang Anda akan semakin tajam gitu ya. Dan COVID-19 ini adalah one of the best membentuk bangsa, negara, pribadi, family. Ini nggak akan pernah kembali dalam kehidupan mungkin saya dan Mas Nunu gitu ya. Yang lain mungkin saya nggak tahu apakah 20, 30, 40 tahun lagi masih ada. Tapi kita selalu mengambil momen itu now gitu ya. Nah, saya mungkin bukan orang yang motivator yang bagus, tetapi saya cuma seseorang yang memiliki pengalaman mungkin sedikit lebih banyak dari sahabat semua teman-teman milenial. Jadi suatu hari shit happen in my life gitu. Suatu hari hal buruk terjadi, dan sangat buruk. Kira-kira waktu itu 2004-2005. Dan nggak ada hal yang saya bisa lakukan waktu itu, karena bener-bener kalau kita lagi shit happen gitu ya, apa yang kita sentuh jadi tai gitu ya, kita ngomong maaf aja gigi 5 aja langsung ya. Nah, kita kadang-kadang ngomong sama semesta, ngomong sama Allah itu kayak nggak denger gitu. Dan saya adalah termasuk orang yang percaya bahwa God speak to mankind, Tuhan bicara dengan umat manusia itu dari zaman dulu hingga akhir zaman nanti gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah bukan kepada siapa Tuhan berbicara, tetapi siapa yang mendengar. Jadi waktu kalau kepala lagi cupet, lagi masalah, beban lagi berat, itu gimana bisa mendengar suara Tuhan gitu ya? Nggak mungkin gitu ya. Nah, di 2004-2005 itu saya berhadapan sama sahabat saya Mas RB Sentanu, Mas Nunu, saya curhat. 2004-2005 itu di Hotel Le Méridien di jam 8 malam, saya ingat banget, di depan kolam renang. Nah, bener ya Mas Nunu ya? Saya menceritakan masalah saya, money changer saya kerampokan, pabrik saya kena bencana, asuransi nggak bayar, beruntun abis-abisan gitu ya. Dan partner saya yang money changers ini anak orang kaya, dia melakukan kesalahan, terus dia ngabur.
sehingga uang yang dia rugikan itu saya harus menanggung dan angkanya 9 digit. Berat rasanya. Saya menanggung kesalahan yang orang lain buat gitu ya. Saya mau maki-maki dia, tetapi yang jelas 90 orang lebih investor itu mengejar saya gitu. Saya curhat ke brother saya ini, Mas Nunu, yang mungkin teman-teman hari ini bisa ambil hikmahnya dari kata-kata beliau. Kata-kata beliau sederhana. Mas, bisa nggak Anda, kan saya cerita, wah yang namanya Y itu kurang ajar, dia mengkhianati saya, dia bawa lari, terus dia ngabur, terus sekarang saya bertanggung jawab atas perbuatan dia gitu. Mas Nunu, saya ingat sahabat saya ini, saya hormati banget karena beliau teman di kala duka. Jadi terbaik-baiknya teman adalah teman di kala duka gitu ya. Friend indeed is a friend indeed gitu ya. Beliau cuma menasihati kata-kata yang sederhana di kolam renang itu malam itu. Mas Wowi, bisa nggak Anda mencintai orang itu kembali? Mati nggak lo? Orang itu udah ngelukai kita. Saya bilang, Mas, gimana caranya bisa mencintai dia? Kamu harus membayangkan dirinya seakan-akan kamu ada dia di depan kamu ajak ngobrol, kamu kirim doa, kamu penuh kasih, sampai kamu hilang perasaan benci kamu ini, marah kamu ini, nol. Itu nggak masuk di akal saya, logika saya nggak masuk. Tetapi sekali lagi, cinta itu kata kerja, you have to work on it. Ikhlas itu kata kerja, you have to work on it gitu ya. Itu kata-katanya Mas Nunu. Jadi saya pikir oke, saya akan buktikan bahwa cinta itu kata kerja. Jadi saya akan bekerja. Jadi setelah sholat, sore, malam, hari, kapan saya ingat dia, saya cuma mengirim kasih, mengirim cinta, mengirim keikhlasan. Dan itu nggak masuk akal saya, sampai suatu hari 3 bulan kemudian ada kretek di hati saya sampai bilang, gila, gue kangen banget sama dia, gue sayang banget sama dia, gue ikhlas banget. Udah, titik itu benar-benar saya udah lupain aja. Udah, habis itu berjalan kehidupan. 1 bulan kemudian dia datang di depan saya dan saya peluk dia. Tahu nggak dia bilang apa? Gue bayar semua apa yang telah gue perbuat, tapi gue bayarnya cicil dan gue bertanggung jawab. Sampai kaget gitu ya. Kok bisa ya berubah ini semua? Nah, itu the power of ikhlas. Dan itu benar-benar kata kerja. Dan sampai sekarang saya ingat pelajaran Mas Nunu ini yang mungkin hari ini teman-teman semua bisa mengambil hikmah pelajarannya, bahwa pandemik ini, cintai dia, sayangi dia, ikhlasin semua ini, Anda menjadi orang yang baru, tidak lagi menggenggam masa yang lalu gitu ya. Karena sukses itu sebenarnya adalah jalan ke depan, harus gampang, harus ringan. Dan untuk gampang dan ringan itu ikhlas, buang semua apa yang ada jadi genggaman itu. Dan saya tahu teman-teman yang lagi mendengarkan saat ini mungkin juga ada yang lagi masalah, lagi deep shit juga dalam hidupnya gitu ya. Untuk mengikhlaskan dan meninggalkan, untuk bebannya menjadi ringan nggak gampang. Tapi sekali lagi, saya ingat kata-katanya Mas Nunu, sahabat saya, adalah cinta itu kata kerja. You have to work on it. Kira-kira anak-anak yang bagaimana caranya bisa membangun jiwa entrepreneur sejak kecil? Jadi kalau pendapat saya, bisnis itu simple gitu ya. Dan bisnis itu adalah pengulangan hal-hal yang terkecil. Dan menjadi pebisnis benar, Anda harus bisa jualan. Dan tidak semua salesman itu bisa jadi pebisnis. Jadi belajar jualan itu adalah menjadi fardu, menjadi wajib gitu ya, menjadi bisa jualan. Dan saya pikir pada saat ini di era digital, dan saya tahu bahwa 20% UKM Indonesia saat ini kebal corona, alias dia tidak jatuh. Ada sahabat saya Yoyo, omsetnya naik 300% 2 bulan terakhir. Satya masih 28 tahun, Alvan 23 tahun. Semua adalah pebisnis 4.0 berbasis digital. Jadi mereka memang kebal resesi. Dalam hal ini kebal corona, bukan kebal resesi. Karena mereka memang biasa menggunakan serangan udara. Jadi battleground-nya bukan daratan seperti
brick and mortar, atau brick mortar itu adalah brick itu batu bata, mortar itu adalah semen. Di mana yang tradisional itu adalah kita harus membangun toko, membangun kafe, membangun kantor, ada brick dan mortar. Tapi di zaman sekarang brick mortar itu nggak ada. Zaman sekarang brick mortar itu adalah digital gitu ya. Nah, jadi saya sangat sarankan untuk yang muda-muda ini adalah melakukan digital marketing. Anda bisa menjadi reseller, menggunakan sosial media. Anda bisa link, Anda share, Anda jadi affiliate, Anda jadi reseller, Anda jadi dropship. Itu jauh lebih powerful, dan ini Anda tidak meninggalkan rumah. Anda benar-benar bekerja dengan jari Anda gitu ya. Nah, anak-anak sekarang ini emang friendly to gadget. Jadi saya menyebutnya generasi C. Generasi C itu adalah connected generation. Jadi mereka connect ke apa aja, connect gitu ya. Gadget, ke tools, ke ini. Jadi sahabat, bagi yang punya putra-putri usianya teenagers di atas 13 tahun sampai mungkin kuliah, saya sarankan masuk ke dunia digital, menjadi affiliate, menjadi reseller, dan hanya untuk nge-feel aja, mengenal apa yang namanya menjual, mengenal apa namanya membangun trust. Karena jualan itu 82% bukan karena produk, tetapi karena percaya pada yang menjual. Jadi, how to sell yourself before you sell your stuff. Bagaimana Anda menjual diri Anda sehingga Anda dipercaya, baru Anda menjual produk Anda. Itu adalah esensi daripada selling. Dan selling itu Anda harus build. Anda harus pelan-pelan membangun kepercayaan tadi. Nah, begitu trust orang banyak, convenience dengan kita, jual apa aja kita laku gitu ya. Nah, itu mungkin saran yang singkat dari saya. Terlalu teknis sih. Saya harapkan malam ini non teknis sebenarnya, lebih ke spiritual.